Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang menganalisis laporan keuangan. Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah metode analisis perbandingan atau analisis komparatif, yang dimana analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Baik, seperti yang ada di data ini, yaitu kita menganalisis laporan keuangan pada PT Alpha Neraca Investama Tbk. Nah, jadi di perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Di sini kita akan menganalisis pada periode 2015 dan 2016. Baik, jadi teman-teman di sini yang pertama kita menganalisis dari neracanya, neraca perbandingan di tahun 2015 dan 2016. Nah, pertama kita melihat dari pos aktiva. Di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, di sini aset lancar jumlahnya di tahun 2015 10.292 juta rupiah dan di tahun 2016 adalah 47.955.700.693 rupiah. Maka di sini ketemulah selisihnya 37.663.700.693 rupiah dengan persentase 365,95% dan tingkat rasionya 465,95%. Dengan diketemukannya data ini dengan analisis selisih yang sudah jelas sekali di sini, cukup signifikan peningkatannya di tahun 2016. Nah, di sini jumlah aset lancar yang tinggi ini dicenderungi oleh, di sini kita bisa melihat di tahun 2016 adalah yang paling tinggi adalah 45.733,900 ribu rupiah, yaitu diputang lain-lain pihak berelasi. Dan di tahun 2015-nya 3 juta saja. Jadi naiknya di sini 45.730.900.000 rupiah dengan tingkat persentase 15,24,365,33% dan tingkat rasionya 15,24,463,33%. Nah, jadi dari data dari jumlah aset lancar ini kita bisa menyimpulkan bahwa di tahun 2016 ini sudah mengalami peningkatan di aset lancarnya yang cukup signifikan. Nah, di aset tidak lancarnya di sini ada investasi saham pada entitas anak dan aset tidak lancar lainnya. Di sini jumlah aset tidak lancar di tahun 2015 adalah 26.940.000 rupiah dan di tahun 2016 adalah 105.314.102 rupiah. Tentunya mengalami peningkatan sebesar 78.667.314.102 rupiah dan tingkat rasionya 292,1% dan tingkat rasionya 392,1%. Nah, jadi juga bisa disimpulkan di jumlah aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari tahun 2015 ke tahun 2016.
Nah, baik, di sini jika kita melihat dari liabilitasnya, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, di sini liabilitas jangka pendek di tahun 2015 sebesar 47 miliar 885 juta 605 494 dan di tahun 2015 991 juta ya. Jadi di sini jumlah utang dari perusahaan tersebut mengalami peningkatan di tahun 2016 ya. Ini disebabkan karena di sini pinjaman pihak ketiga sebesar 40 miliar 423 832 284 rupiah. Nah, selanjutnya di liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendek, panjangnya di sini ada liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas imbalan pasca kerja. Di sini di tahun 2016 bisa dilihat angkanya, dan di tahun 2015 ini tidak ada pajak tangguhan dan imbalan pasca sarjana, sehingga ini analisisnya. Dan selanjutnya jumlah ekuitasnya. Di sini perusahaan sudah melakukan penambahan modal saham sebesar 100 miliar. Nah, di tahun 2015 ini sudah melakukan penambahan modal saham sebesar 250. Nah, bisa kita lihat dari ekuitas ini, modal sahamnya sebesar 100 miliar dan di tahun 2015 250 juta saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa modal saham di tahun 2016 ini lebih besar atau cukup signifikan dibanding 2015. Nah, di sini juga ada tambahan modal di setor. Di sini modalnya semakin banyak sebesar 40 juta dan di 2015 ini tidak ada tambahan modal ya di setor. Nah, selanjutnya di sini ada saldo laba atau defisit. Defisitnya sebesar 4 miliar 302 juta 191.622 rupiah ya. Cukup banyak dibandingkan dengan 2015 hanya 386,990 ribu ya. Dan di sini tingkat rasionya bisa dilihat dan presentasenya juga bisa dilihat ya, bahwa di saldo laba atau defisit ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga di tahun 2016. Nah, sekarang kita bisa melihat di jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Ya, kita bisa melihat di kolom ini ya, jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Nah, jumlah ekuitasnya di sini. Nah, selanjutnya jumlah aset atau jumlah aktifanya di sini di tahun 2016 adalah 153 miliar 563 juta 14.795 rupiah, dan di tahun 2015 hanya 37 miliar 232 juta 613 ribu rupiah. Nah, di sini dari selisih dari persentase dan dari rasionya kita bisa melihat bahwa di tahun 2016 ini cukup mengalami peningkatan ya. Di sini tingkat rasionya 412,44% yang cukup signifikan sekali ya untuk jumlah asetnya. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang analisis laporan keuangan menggunakan Common Size. Di sini pada neraca Desember 2015-2016 ya. Yang pertama di sini ada pos aktiva. Di sini pada aset lancar
kita bisa melihat di jumlah aset lancar di sini mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 31,23% dan di tahun 2015 hanya 27,64% dari totalnya ya. Nah, di sini yang menjadi kecenderungan di tahun 2016 adalah di pos piutang lain-lain pihak berelasi sebesar 29,78% dari subtotal. Nah, dilihat dari subtotalnya di sini yang mengalami kecenderungan adalah di tahun 2016 itu di pihak piutang lain-lain pihak berelasi sebesar 95,37%. Nah, jadi itu adalah pos-pos sehingga jumlah aset lancar ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya dilihat dari aset tidak lancar. Di sini dilihat bisa diperhatikan jumlah aset tidak lancarnya mengalami penurunan, di mana di tahun 2015 itu 72,36% dan di tahun 2016 hanya 68,77%. Nah, di sini mengalami penurunan dilihat dari totalnya ya. Nah, yang menjadi kecenderungan di sini di tahun 2015 adalah di investasi saham pada entitas anak. Di sini investasi saham pada intensitas anak di tahun 2015 72,36%, sedangkan di tahun 2015 hanya 65,34%. Nah, bisa disimpulkan ya, berarti dia tidak lancarnya ini mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016. Nah, selanjutnya dilihat dari liabilitas dan ekuitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Nah, diperhatikan jumlah liabilitas jangka pendek jumlahnya di sini mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 31,18%, sedangkan di tahun 2015 hanya 2,66%. Nah, di sini mengalami peningkatan di total, yaitu di pinjaman pihak ketiga sebesar 26,32%, sedangkan di tahun 2015 itu 0%. Nah, dari subtotalnya ada 84,42%, di tahun sebelumnya 0% ya jika dihadiri pinjaman pihak ketiga. Nah, selanjutnya liabilitas jangka panjangnya di sini perusahaan juga mengalami peningkatan di tahun 2016 itu sebesar 0,87%. Nah, selanjutnya jika dilihat secara keseluruhan jumlah liabilitasnya. Di sini jumlah liabilitas di tahun 2016 lebih banyak daripada tahun 2015, yaitu 32,5% dibandingkan dengan 2,66% ya. Jadi utang perusahaan itu meningkat sebesar 32%. Meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya dilihat dari ekuitas. Di sini bisa dilihat jumlah ekuitasnya mengalami penurunan di tahun 2016, yaitu 67,95% dibandingkan dengan 2015, yaitu 97,34%. Jadi bisa dibilang bahwa ekuitas dari perusahaan tersebut menurun yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun dasarnya sebesar 97,34%. Jadi di sini ekuitas liabilitasnya meningkat dan ekuitasnya menurun. Itu bisa disimpulkan bahwa di sini di neraca ini bisa disimpulkan bahwa keadaan dari aktiva dari jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan ini di mana jumlah liabilitasnya lebih banyak dan ekuitasnya juga sedikit. Atau utang dari perusahaan itu banyak di tahun 2016 dan pendapatannya juga sedikit di tahun 2016.
Nah, selanjutnya jika dilihat dari laporan laba rugi menggunakan Common Size di sini di tahun 2016-2015, di sini bisa dilihat ya dari jumlah laba komprehensif tahun berjalannya. Di sini di tahun 2016 jumlah laba komprehensifnya meningkat sebesar 159,35%. Di tahun 2015 itu 0% ya. Nah, di sini mengalami kecenderungan di pos pendapatan keuangan. Di sini pos pendapatan keuangan sebesar 267,70%. Di tahun 2015 itu 0%. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa laba rugi ini perusahaan mengalami laba sebesar 159,35%, meningkat dibandingkan dengan tahun dasarnya sebesar 0,0%. Bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sehat ya.